Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu untuk zodiak Libra. Oke, buat para Libra, sorry ya teman-teman ya, aku agak telat gitu ya uploadnya untuk yang kloter selanjutnya ini gitu ya, karena memang aku lagi kurang enak badan gitu ya, jadi aku break sehari, sorry banget ya kalau telat 1 hari di sini. Oke. Jadi untuk periode tanggalnya berarti maju ya. Oke, sekarang 25, berarti ini dari 26 sampai 28 September 2025. Buat Libra, mari kita lihat di 3 hari ke depannya kamu ada apa aja nih dari 26 sampai 28 September 2025. Langsung aja buat para Libra ya. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga mungkin jadi wadah kamu buat curhat juga teman-teman ya, daripada masalah dipendam sendiri, undang-undang disimpan sendiri. Itu bisa bikin apa ya istilahnya, bukan hanya sekedar beban pikiran ya, tapi bisa menjadi terkadang apa ya, sesuatu yang berlebihan, beban pikiran, beban hati, beban perasaan ya. Itu bisa bikin penyakit juga buat diri kita. Oke. Sorry ya teman-teman ya, tenggorokan aku lagi nggak enak gitu. Oke. Langsung aja Libra, ada apa aja di 3 hari ke depannya Libra. Yang jelas yang pertama ya, ada musuh. Hati-hati, kenapa musuh ini kak, ada apa gitu ya, apakah musuhnya menampakkan diri gitu ya, atau musuhnya di sini berusaha untuk berubah menjadi dekat sama Libra gitu, menjelma ya, merubah menjadi teman, menjadi orang terdekat nih. Hati-hati ya sama musuh di 3 hari ke depan ini, atau seseorang yang pembohong sama kamu, seseorang yang berbohong sama kamu, pembohong. Selama ini suka bohong sama kamu, tapi suka yang pura-pura polos, suka pura-pura nggak tahu, suka pura-pura jujur, ya, padahal bohong. Terus yang kedua ada The Cross, kamu juga akan terkait dengan yang namanya suatu perjuangan, hal-hal yang bikin nyesek, yang bikin kamu jadi ngerasa beban, masalah, atau apa ini kak ya, bisa hal-hal yang bikin kamu jadi ngerasa aduh sengsara banget sih, aduh sulit banget sih gitu. Terus yang ketiga ada The Anchor. Ya, di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan keamanan, kestabilan, konsistensi, dan jangka panjang sesuatu. Tentunya keamanan hidup, kestabilan hidup, cuma terkait dengan apanya nanti kita akan lihat di klarifikasinya ya. Lalu yang keempat, di sini kamu juga akan terkait dengan suatu pengulangan argumentasi, perjuangan. Memang terkadang berujung kepada apa ya, kayak saling adu keras gitu. Kekerasan hati ya, kekerasan karakter diperlihatkan dalam adu argumentasi Libra, antara kamu dan seseorang, memperlihatkan bahwa aku lebih keras daripada kamu ya, aku lebih bisa, aku lebih mampu gitu, atau kekerasan hati niat di sini. Oke, untuk berjuang akan sesuatu hal, tapi nanti kita lihat lah ya ini tuh mengarah kemana Libra. Tapi sebelum itu aku akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan ya. Ada di angka 7, 36, 35, dan 11. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Libra ya. Two of Swords, the Sun, Three of Swords, Seven of Swords. Oh my god. Yang pertama terkait dengan musuh tadi Libra. Ini musuh yang gimana kak? Musuh yang muncul atau gimana nih? Hati-hati. Aku melihat musuhmu menjelma di 3 hari ke depan ini, orang yang sesungguhnya musuhmu ya, sesungguhnya ini orang ini adalah musuhmu. Nantinya ada satu orang yang sebenarnya dia ini katakanlah musuh dalam selimut gitu ya, tapi dia berusaha untuk menjelma menjadi orang yang dekat sama kamu. Gunanya apa? Untuk bikin kamu dalam posisi yang stagnan. Misal ini orang menjelma jadi orang kepercayaan kamu,
atau jadi orang tempat kamu curhat lah selama ini gitu ya. Nah, nantinya ketika kamu minta saran, minta pendapat, kamu akan dibenturkan sama dia. Jadi sebenarnya apapun ide-ide yang baik, terus apapun di sini pendapat-pendapatmu yang baik, itu semua akan kayak dibanting gitu loh sama dia. Jadi kamu bahkan bisa diubah arah berpikirmu sama orang ini untuk jadi stagnan, karena orang ini nggak ingin kamu maju, ingin kamu tuh kayak orang yang buta ke depannya, nggak tentu arah, nggak tahu arah, mengacaukan pikiran kamu ya, mengaburkan ide-ide dan pandangan kamu kayak gitu. Jadi harus hati-hati ya. Terus yang kedua terkait dengan the cross, di 3 hari ke depan Libra juga akan terkait dengan yang namanya perjuangan. Tadi aku bilang kan, ada hal-hal yang sepertinya akan kamu perjuangkan, hal-hal yang ya bikin kamu nyesek gitu ya, karena perjuangan ini sangat nyesek, effort banget, sulit banget. Tapi pada akhirnya ya, aku melihat intinya apapun yang akan kamu perjuangkan dengan effort banget di 3 hari ke depan ini Libra, itu akan membawa kebahagiaan buat kamu. Pada endingnya tuh happy gitu, the sun. Jadi kalau kamu ngerasa di 3 hari ke depan ini, ya kak, aku sedang menyelesaikan hal ini nih dan itu sulit banget kak ya, atau di 3 hari ke depan ini kamu ngerasa hidupku lagi susah-susahnya banget rasanya kak, kayak ini tugas ini, satu hal ini kayak aku tuh butuh effort yang besar gitu, kayak nggak semudah yang biasanya. Selamat, maka di 3 hari ke depan after itu semua kamu akan dapat desan gitu. Cuma perjuangannya di 3 hari ke depan ini Libra. Jadi apapun yang lagi diperjuangkan ada hasil yang baik, meskipun harus berdarah-darah dulu gitu ya. Tenang, tapi hasilnya baik. Terus yang ketiga ada Anchor ya. Ini tentang keamanan dan kestabilan, konsistensi jangka panjang. Aku melihat ini tuh diklarifikasi oleh Three of Swords ya. Aku merasa ini lebih berkaitan dengan kestabilan Libra, bahwa di 3 hari ke depan ini ada hal-hal yang akan stabil soal perasaanmu setelah sebelumnya kamu ini pernah dibikin sakit hati sama seseorang karena perlakuannya ke kamu, karena perbuatannya, atau karena kata-katanya terutama kayak gitu ya. Dan pada akhirnya hati dan perasaanmu akan stabil kembali. Kamu akan berada dalam kondisi yang kamu akan ngerasa aman lagi gitu, after ya sebelumnya mungkin banyak tersakiti. Kalau aku melihatnya gitu, banyak tersakiti. Sabar Libra ya. Terus yang keempat di sini, The Web diklarifikasi oleh Seven of Swords terkait dengan pengulangan perjuangan kamu, argumentasi kamu terhadap sesuatu yang sangat keras, yang seperti aku katakan tadi. Mungkin kamu akan bertindak tegas, bersuara lantang untuk suatu argumentasi di 3 hari ke depan ya. Ini akan terjadi sama kamu. Ternyata kenapa kamu seperti ini ada kaitannya dengan orang yang berkhianat sama kamu atau orang yang berbohong sama kamu. Makanya di sini hati-hati the snake ya, musuh tadi. Mungkin kartu ini berkaitan dengan kesini gitu ya nih. Aku melihat di 3 hari ke depan ini kamu kayak akan memperjuangkan argumentasi kamu ya dengan seseorang yang sesungguhnya dia ini berkhianat loh sama kamu. Tapi mungkin selama ini ya kamu menganggap dia baik, kayak nggak mungkin lah dia itu jahat sama aku kak gitu. Cuma dalam argumentasi nantinya kamu akan ngerasa bahwa ini orang ada yang aneh gitu, agak lain ternyata dia. Kenapa semua yang kau omongin di sini kok dia debat, kok nggak ada yang baik bagi dia. Nah memang pengkhianat sebenarnya. Kedoknya aja deket sama kamu, kasih saran, kasih apa perhatian, padahal ingin kamu itu selalu dalam kontrolnya. Kalau bisa kamu nggak maju-maju, diarahkan ya ke arah yang, kalau bisa Libra ini pesimis terus, kalau bisa Libra ini nggak mandiri kayak gitu. Oke, hati-hati ya. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Libra kak di 3 hari ke depan untuk ini semua ya, kamu bisa terkoneksi dengan Gemini, Libra, Aquarius. Sesama Libra, itu energi paling kuat. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ya. Ada di angka 7, 36, 35, dan 11. Itu saja, oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Libra.